Islamophobia itu tidak boleh. Nah, kayaknya Indonesia kan justru sedang subur-suburnya melaksanakan politik Islamophobia. Nah, kalau ini bukan dari gerakan Islamophobia, pertanyaannya, benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Seberapa besar pengaruhnya terhadap kedaulatan NKRI? Meskipun agak telat, saya sempat nonton video seorang politisi kader dari Partai Gerindra. Tiba-tiba dia komentar tentang penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap anggota-anggota Khilafatul Muslimin. Pertanyaan dia yang membuat saya heran. Benarkah gerakan khilafah ini sudah membahayakan NKRI? Nama si politikus yang juga anggota DPR RI dari partainya Pak Prabowo Subianto, Partai Gerindra ini adalah Romo Muhammad Shafi'i. Dan yang mengherankan saya adalah, benarkah dia ada di Partai Gerindra? Partai yang selalu menggaung-gaungkan diri bahwa mereka partai nasionalis. Bagaimana bisa partai yang katanya nasionalis itu di dalamnya ada yang membela paham khilafah? Kita itu sebenarnya beruntung sekali hidup di Indonesia yang mayoritas muslim. Bahkan muslim terbesar di dunia. Orang-orangnya masih sangat nasionalis. Bayangkan kalau negara kita ini penduduknya seperti di Arab, di Timur Tengah sana, yang gairah keagamaannya sangat kuat. Sehingga akhirnya terjadi perang saudara, bahkan perang seagama. Sudah hancur negeri kita sejak lama karena saling bunuh-bunuhan. Karena banyak penduduk kita yang nasionalis itulah, maka paham luar seperti khilafah ini susah untuk mengembangkan dirinya di sini. Sudah banyak ormas-ormas agama yang ingin menjadikan negara kita ini sebagai negara agama. Sejak zaman Kartosuwiryo sampai HTI, FPI, dan Khilafatul Muslimin punya mimpi yang sama untuk menjadikan Indonesia ini negara agama. Tetapi untungnya pengaruhnya mereka itu sulit menancap kuat karena jiwa nasionalis kita semua yang lebih besar. Lalu apakah karena jiwa nasionalis kita itu besar, kita menganggap bahwa paham khilafah itu tidak berbahaya? Kita ambil contoh Afghanistan. Afghanistan dulu ada negara yang sangat modern. Dan kita bisa melihat Afghanistan dulu yang sangat berbeda dengan Afghanistan sekarang di bawah Taliban. Dulu tahun 1949, di Afghanistan itu mirip seperti di Indonesia. Foto-foto mereka menggambarkan situasi yang sama dengan situasi di tempat kita sekarang. Nah, karena saling kudeta di antara mereka akibat masuknya kekuatan Barat dan Timur yang bertempur di sana, Afghanistan pun pecah belah. Sehingga masuklah Taliban dengan mimpi indah yang mereka bawa tentang khilafah yang membuat banyak orang di sana menyambutnya karena sudah capek dengan perang yang tidak selesai-selesai. Dan orang-orang berpendidikan di Afghanistan diam saja, gak berani bersuara sehingga pengaruh Taliban semakin meluas. Dulu itu Taliban dianggap ormas biasa di Afghanistan dan tidak berbahaya. Sama kan seperti pemikiran si politikus Gerindra itu? Coba perhatikan sekarang. Sesudah Taliban berkuasa dan menerapkan sistem kekhalifahan di sana, maka bendera nasional Afghanistan pun mereka ubah. Jadi saya heran, bagaimana bisa seorang politikus Gerindra yang katanya partai nasionalis itu bilang bahwa khilafah itu tidak berbahaya? Sudah jelas konsep itu punya tujuan untuk mengubah dasar negara kita yang Pancasila, kok dibilang nggak berbahaya? Seharusnya Pak Prabowo Subianto kalau ingin Partai Gerindra tetap dianggap nasionalis dan diterima oleh masyarakat banyak,
Segeralah bersihkan orang-orang yang berpikiran seperti Romo Muhammad Syafi'i itu. Yang bisa jadi ada banyak di dalam sana. Kalau enggak, Gerindra hanya akan jadi kuda tunggangan belaka oleh orang-orang seperti mereka yang memanfaatkan demokrasi untuk kepentingan agenda besar mereka. Pak Prabowo itu, saya tahu orangnya nasionalis. Kok bisa di dalam partainya ada orang yang punya pikiran membela khilafah atas nama kebebasan berbicara? Kalau kata Cak Lontong, mikir. Kita seruput dulu kopinya. Markikir, mari kita mikir. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline. Terkait video yang kami sita dari websitenya dan artikel, Pancasila tidak akan bertahan lama. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan bertahan lama. Islam tidak mengenal toleransi. Kiai-kiai di zaman demokrasi ini banyak bohongnya. Nah, ini melukai juga umat muslim juga. Kemudian demokrasi dilaksanakan itu bisa harus dengan senjata.